Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Manjasari dengan NIM 18150133. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun dan juga respon imun. Nah, jadi sebelum saya menceritakan lebih lanjut untuk sistem imun dan respon imun, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apakah itu sistem imun dan respon imun. Jadi sistem imun itu adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan benda asing yang terpapar ke tubuh kita. Benda asing yang saya maksud adalah yang berasal dari luar tubuh, contohnya seperti bakteri, virus, dan kemudian lain-lain. Sedangkan respon imun adalah reaksi yang dilakukan oleh tubuh dikarenakan adanya mikroba. Kemudian sistem pertahanan tubuh yang berada itu secara alami dalam tubuh ataupun ada juga dengan bawaan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan skema ini. Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari sistem imun sebelum saya menjelaskan ini lebih lanjut. Jadi yang pertama itu adalah pertahanan melawan patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit yang disebut dengan parasit. Kemudian yang kedua yaitu ada menyingkirkan sel yang rusak. Dan yang ketiga yaitu mengenali dan menghancurkan sel abnormal ataupun yang dia itu tumbuh secara berlebihan yang berasal dari tubuh. Kemudian, sel yang berperan dalam sel imun adalah sel darah. Jadi semua sel darah yang berasal dari sel punca pluripotent yang belum berdiferensiasi, ataupun sel yang bisa berubah menjadi apapun. Contohnya seperti yang pertama itu ada eritrosit, ada leukosit, dan kemudian ada trombosit. Dan untuk ini terletaknya itu pada sumsum tulang belakang. Kemudian ada sel punca mieloid. Sel punca mieloid itu terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu megakariosit, prekursor granulosit, prekursor eritrosit, dan kemudian prekursor imunosit. Yaitu kalau misalkan yang prekursor granulosit yaitu ada lagi basofil, eosinofil, dan kemudian neutrofil. Untuk yang eritrosit ada sel darah merah, yang untuk monosit ada sel makrofag yang masih ada dalam pembuluh darah. Nah, untuk yang megakariosit itu berasal dari sel trombosit ataupun pembekuan darah. Kemudian ada sel punca limfoid. Jadi sel punca limfoid itu dia ada di sini. Nah, jadi ini sel punca limfoid itu terdiri dari limfosit B dan juga limfosit T. Limfosit B ini terjadi pematangannya di sumsum tulang belakang ataupun bonero. Kemudian sedangkan yang limfosit T ini dia itu terjadi di timus. Kemudian kenapa dia disebut dengan T? Karena dia itu pematangannya di timus. Nah, kemudian untuk ini saya akan menjelaskan di sini terdapat innate immunity dan juga adaptive immunity. Untuk yang innate immunity yaitu terdapat dapat dikatakan dia itu non-spesifik. Karena di sini dia itu tidak ada pengelompokan bakteri yang menginfeksi. Jadi ini pertama-tama adanya sel mikroba yang masuk yang masuk ke dalam epitel baris ataupun seperti mukosa pembatas antara jaringan luar dan juga dalam. Kemudian mikroba ini akan dimakan oleh sel fagosit, kemudian sel fagosit ini akan menghancurkan bakteri, kemudian sel dendrit ini akan mengolah antigen, kemudian bakteri akan masuk ke dalam sistem komplement ini. Kan setelah masuk ke dalam sistem komplement, sehingga sel dari bakteri ini akan pecah. Kemudian setelah pecah, akan natural killer ini akan bekerja dan kemudian dia itu berfungsi untuk membunuh sel bakteri ataupun sel-sel yang terinfeksi. Nah, di sini ada kan waktu 0 sampai 12 jam. Ini artinya itu sifatnya akut ataupun segera. Kemudian untuk yang kedua ada adaptive
immunity. Di sini dia itu spesifik. Jadi dia ini juga disebut dengan kronik, kan? Kemudian jadi bakteri yang sudah tidak bisa ditangani lagi oleh innate immunity ini ataupun bawaan, dia itu akan masuk dan lolos ke dalam si adaptive immunity ini. Jadi kan setelah itu pada imunitas adaptif ini dia itu terdapat kan limfosit B dan juga limfosit T. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa limfosit B, kenapa limfosit T, dari penjelasan yang sebelumnya saya katakan. Nah, jadi dari limfosit B ini adalah sistem imun. Kemudian dia itu adaptif yang diperantarai oleh antibodi yang disebut juga dengan humoral. Jadi antibodi ini larut dalam plasma sehingga dia itu akan terbentuknya banyak antibodi. Kemudian dia itu akan menangkal si bakteri. Kemudian untuk yang limfosit T, dia itu sistem imun yang diperantarai oleh sel ataupun disebut juga dengan seluler. Jadi sel makrofag ini akan memfagositosiskan bakteri dan kemudian mempresentasikannya ke sel T. Lalu sel T ataupun sel limfosit T. Dan kemudian limfosit T ini akan teraktivasi dan kemudian akan berproliferasi. Kan setelah berproliferasi dia itu akan menjadi sel efektor, kemudian makrofag akan mempresentasikannya ke sel efektor. Nah, ini dia. Kemudian dia itu di sini bisa kita lihat jangka waktunya ada 1 sampai dengan 5 hari. Oleh karena itulah ini disebut dengan kronik. Adapun respon imun adaptif ini dia itu untuk antigen tertentu yang ditentukan oleh sifat reseptornya. Kemudian antigen ini yang diekspresikan menjadi permukaan limfosit T dan kemudian limfosit B. Kan? Jadi setiap limfosit mengekspresikan begitu banyak, bahkan ribuan salinan identik dari protein reseptor antigen yang unik. Kemudian dia itu akan berinteraksi dari molekul reseptor antigen dengan memicu aktivitas si limfosit, kan. Kemudian si reseptor ini pada permukaan sel B, dia itu disebut juga dengan reseptor sel B ataupun disebut dengan BCRS. Sedangkan yang pada permukaan limfosit T ini disebut juga dengan reseptor T atau TCR. Jadi dapat kita ketahui bahwa innate immunity dan adaptive immunity ini memiliki perbedaan, yaitu pada innate immunity atau sistem kekebalan tubuh yang terdapat oleh tubuh kita sendiri ataupun disebut dengan bawaan, dia itu menunjukkan kapasitas yang ditetapkan secara genetik dan terbatas. Kemudian untuk itu, terbatasnya itu untuk pengenalan antigen. Sedangkan untuk yang kapasitas pengenalan di adaptive immunity, dia ini hampir tidak terbatas untuk pengenalan antigennya. Sehingga dia itu lebih signifikan dibandingkan dengan si innate immunity ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem imun dan juga respon imun. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.